Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Dr. Erni Zuliana MPD, serta kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 atas nama Maulana Anwar dengan NPM 20110201113 dan Aulia Nur Afifah dengan NPM 20110201163 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni tentang teori pengolahan informasi dan aplikasinya dalam pembelajaran. Mengenai teori pengolahan informasi dan aplikasinya dalam pembelajaran, yang pertama ialah tentang sistem memori manusia. Dalam sistem memori manusia, memori merupakan suatu organisasi dan bukan merupakan gudang yang pasif, tetapi merupakan suatu yang aktif, memiliki data penginderaan yang mana akan diolahnya, mengubah data menjadi informasi yang bermakna, dan menyimpan informasi itu untuk digunakan di waktu kemudian. Memori merupakan suatu sistem yang rumit dengan banyak tahapannya dan saling berinteraksi. Kemudian yang kedua ialah komponen belajar. Dalam komponen belajar dibagi lagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama ialah perhatian ke stimulus. Perhatian ke stimulus. Pengolahan sistem informasi dalam memori manusia diawali ketika isyarat fisik diterima pencatat sensor melalui indera yang berupa visual, audio maupun kinestetik. Isyarat fisik ini disimpan sebentar untuk diolah dalam sistem memori. Adapun komponen belajar yang kedua ialah mengkode stimulus. Apakah stimulus akan diolah sebagai informasi aktif atau akan lebih lanjut atau tidak sampai memori jangka panjang sebagai memori inaktif, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut. Proses inilah yang disebut dengan pengkodean, yaitu mengubah stimulus sehingga dapat disimpan pada waktu lain dan dapat pula dimunculkan kembali dengan mudah. Dan komponen belajar yang terakhir ialah penyimpanan dan retrieval. Dalam penyimpanan dan retrieval, pengkodean dimaksudkan untuk menyimpan informasi guna disimpan dalam memori jangka panjang untuk dapat diingat sewaktu-waktu diperlukan. Untuk proses ini sangat bergantung pada bagaimana informasi itu disimpan dan bagaimana hubungan informasi itu dengan informasi sebelumnya dari memori jangka panjang. C. Teori pembelajaran berdasarkan teori pengolahan informasi. Penerapan teori pengolahan informasi dalam pembelajaran berasal dari asumsi bahwa memori manusia itu suatu sistem yang aktif, yang menyeleksi, mengorganisasi, dan mengubah menjadi sandi informasi, dan keterampilan bagi penyimpanan untuk dipelajari. Para ahli teori kognitif berasumsi bahwa belajar yang berhasil sangat bergantung pada tindakan belajar daripada hal-hal yang ada di lingkungan. Komponen belajar menurut teori pengolahan informasi seperti dipaparkan pada bagian awal, bahwa komponen belajar adalah sebagai berikut. 1. Perhatian ditujukan pada stimulus. 2. Pengkodean stimulus. 3. Penyimpanan dan mendapatkan kembali retrieval. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.